kolonial, Pulau Timor adalah wilayah jajahan Portugis. Seperti biasa, pada awalnya bangsa Eropa datang untuk berdagang. Namun sesampainya di Timor, para penjajah dan pedagang ini menyadari betapa berkualitasnya sumber daya alam di pulau tersebut, sampai menjadikan Pulau Timor sebagai bagian dari wilayah koloninya. Di abad ke-16, Portugis mendarat di Pulau Timor lewat Pantai Makassar di wilayah Oekuse. Portugis akhirnya menjadikan Pulau Timor sebagai bagian dari kekuasaannya karena kualitas sumber daya alamnya, terutama kayu cendana yang mendapatkan pengakuan dari dunia. Di abad ke-17, kabar mengenai kualitas kayu cendana di Pulau Timor sampai di telinga Belanda. Belanda tentu juga ingin mendapatkan kayu tersebut yang nantinya bisa mereka jual dengan harga tinggi. Portugis yang sudah berkuasa lebih awal di Pulau Timor tentunya tidak ingin kekuasaan mereka direbut oleh pihak Belanda. Portugis mengambil langkah pengamanan dengan memperluas kekuasaannya ke wilayah timur Pulau Timor. Tahun 1702, Portugis menyatakan secara resmi bahwa Pulau Timor adalah wilayah koloninya dan mengubah nama pulau tersebut menjadi Pulau Timor Portugis. Namun Belanda, yang juga sudah menguasai beberapa wilayah di pulau tersebut, tentu keberatan dengan pengakuan Portugis. Mereka pun saling klaim di Pulau Timor sampai di tahun 1859, di mana dua pihak akhirnya menyepakati perjanjian Lisboa. Di perjanjian ini, baik Portugis maupun Belanda sepakat untuk membagi pulau tersebut. Wilayah Portugis terdiri dari wilayah Pulau Timor sebelah timur, serta wilayah Oekuse yang menjadi tempat pertama mereka mendarat. Sedangkan wilayah Jepang yang superpower kala itu berhasil menguasai wilayah Kepulauan Nusantara termasuk Pulau Timor. Kendati seperti itu, Jepang hanya berkuasa cukup singkat. Ia menyerah tanpa syarat ke sekutu setelah dua kotanya dihantam oleh bom atom. Jepang pun memutuskan untuk pergi dari Pulau Timur. Namun, setelah kepergian Jepang, Portugis kembali ke Pulau Timor karena merasa masih memiliki hak. Namun kondisi sudah berbeda, karena mereka harus bertemu dengan tetangga baru yang bukan lagi Hindia Belanda, namun Republik Indonesia yang berhasil merdeka dari Belanda. Tahun 1910, sempat terjadi perubahan besar di negara Portugal, yaitu sebuah kudeta yang menumbangkan Raja Portugal. Karena kudeta itu, Portugal pun pelan-pelan mulai bertransformasi dari negara Eropa yang menganut sistem monarki menjadi negara yang menganut sistem republik. Kira-kira bagus nggak ya transformasinya? Yuk kita lihat sejarahnya. Republik pertama berdiri sejak 1910 hingga 1926. Setelah itu, kembali dikudeta menjadi Ditadura Nasional dari tahun 1926 hingga 1933. Ditadura Nasional kembali dikudeta dan menjadi Republik kedua di tahun 1933 hingga 1974. Nah loh, siapa yang bilang kudeta cuma terjadi di Asia, Afrika, atau Amerika Latin? Negara-negara di Eropa juga ada yang hobi kok. Coba aja baca sejarahnya. Republik kedua terkenal sebagai rezim yang otoriter dan pro-kolonialisme. Buktinya, demi mempertahankan wilayah koloni kekaisaran Portugis, rezim ini sampai mengobarkan perang untuk mencegah kemerdekaan koloni-koloni mereka di benua Afrika. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Portugal. Peperangan dianggap hanya akan menghabiskan dana saja, menghabiskan nyawa dari kenalan mereka, apalagi jika perang berlangsung berlarut-larut. Kudeta pun kembali terjadi ketika pihak militer yang merasa lelah dengan perang akhirnya memutuskan melawan pemerintah. Kudeta ini didukung juga oleh rakyat yang menginginkan kembalinya demokrasi. Peristiwa revolusi ini kemudian dikenal sebagai revolusi Anyelir, sebab para tentara menggunakan bunga anyelir di seragam dan pucuk senjata mereka. Era rezim Estado Novo pun berakhir, yang kemudian memulai era Republik Ketiga. Rezim yang satu ini sangat jauh berbeda. Mereka pro-demokrasi dan sangat anti dengan kolonialisme. Wilayah koloni diberikan hak untuk menentukan nasib mereka, termasuk wilayah koloni mereka di Pulau Timur. Portugal memutuskan untuk mengawasi jalannya pengambilan keputusan
keputusan oleh Timor Portugis dengan mengirim wakilnya untuk menjadi gubernur. Gubernur ini memberikan hak kepada masyarakat di bawahnya untuk mendirikan partai politik di masa transisi tersebut. Merespon kebijakan itu, muncullah 3 kekuatan partai utama di Timor Portugis, yaitu UDT, ASDT, dan APODT. Di kemudian hari, ASDT pun berubah menjadi Fretilin. Pandangan dan roadmap yang dianut oleh ketiga partai ini mengenai nasib dari Timor Portugis ke depannya sangat berbeda satu sama lain. Nah, seperti apakah pembedanya? Fretilin memilih merdeka secara penuh, sedangkan UDT menyerukan untuk menjadi protektoral Portugal. Sedangkan APODT memilih melakukan integrasi menjadi wilayah Indonesia. Namun pandangan UDT dengan berjalannya waktu berubah menjadi mendukung merdeka secara bertahap. Januari 1975, Fretilin melakukan koalisi dengan UDT. Mereka yang sudah memiliki tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan, menjalin kerjasama untuk mencapai cita-cita tersebut. Mereka berhasil memenangkan pemilu pada Maret 1975. Namun koalisi antar keduanya pun pecah dan UDT berpisah dengan Fretilin. Hal ini berujung pada Agustus 1975, di mana UDT justru melakukan kudeta melawan Fretilin. Kudeta ini akhirnya menyebabkan perang saudara di kawasan tersebut, dan perang saudara menyebabkan gubernur yang dikirim Portugal memilih pergi bersama koleganya karena merasa wilayah Timor Portugis sudah tak lagi aman dan kondusif. Divisi militer milik Fretilin yang memiliki pengalaman serta latihan langsung oleh militer Portugis bisa dengan mudah meredam aksi kudeta yang dilakukan oleh UDT. Fretilin memproklamasikan Timor Portugis berubah menjadi Timor Leste dan sebagai negara baru, tepatnya pada 28 November 1975. Namun, status Timor Leste yang kala itu belum diakui dunia diinvasi oleh TNI setelah orang-orang dari UDT yang tersingkir oleh Fretilin dan anggota APODT yang ingin berintegrasi dengan NKRI mendatangi dan meminta bantuan kepada Indonesia. Menurut sudut pandang resmi pemerintah Indonesia di era Presiden Soeharto pada tahun 1974, Indonesia sebenarnya tidak ingin menguasai wilayah Timor Portugis. Namun isu kemerdekaan Timor Portugis yang dilatar belakangi oleh revolusi Anyelir di Portugal membuat Indonesia dan Australia terus memantau perkembangan situasi politik di wilayah tersebut. Apalagi kan ada komunisnya. Australia berpendapat Timor Portugis nggak layak merdeka karena luas wilayah yang sempit dan miskin sumber daya. Kondisi politik yang terpecah juga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakstabilan di wilayah Indo-Pasifik. Hal yang sangat dibenci oleh Presiden Soeharto yang lagi fokus mengerjakan pembangunan. Fretilin yang condong kepada komunisme menjadi kekhawatiran buat Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Terlebih, pandangan Soeharto mengenai komunis sangatlah buruk. Kekhawatiran semakin memuncak setelah Fretilin memenangkan pemilu dan terjadi perang saudara dalam wilayah Timor Portugis. Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengintegrasi Timor Portugis setelah mendapat dukungan dari Australia dan Amerika Serikat. Lawan politik Fretilin, UDT dan APODT menyetujui integrasi dengan Indonesia. Sejak saat itu, dengan dukungan internasional dan permintaan dari sebagian rakyat Timor Leste, Indonesia menerjunkan kekuatan militer untuk mengambil alih kekuasaan dari Fretilin dan memasukkan Timor Leste sebagai provinsi termuda Indonesia dengan nama Provinsi Timur Timur. Dalam perang inilah, tokoh-tokoh yang terkenal di Indonesia seperti Leonardus Benjamin Murdani, Tri Sutisno, Faisal Tanjung, sampai-sampai tokoh terkenal di masa ini seperti Wiranto, Prabowo Subianto, dan Opung Luhut Binsar Panjaitan. Semua mulai bersinar karirnya pada periode ini. Bahkan Rosario de Marshall, atau yang dikenal dengan nama Hercules, juga memulai karirnya dari perang ini. Menjadi perhatian dunia internasional. Senator AS meminta Presiden George Bush agar membantu Timur Timur dalam menentukan nasib mereka sendiri. Muncul tekanan internasional, terutama yang datang dari Amerika Serikat. Namun tekanan ini malah diabaikan oleh Indonesia yang tetap tidak menarik mundur militernya dari Timur Timur. Namun kemerdekaan Timur Timur baru
baru menemui titik cerah setelah Presiden Soeharto lengser. Ia diganti oleh Presiden B.J. Habibie. Setelah serangkaian invasi dan penyerangan yang mengakibatkan banyaknya korban tewas dari pihak sipil, sebagian besar rakyat Timur Timur menginginkan untuk lepas dari Indonesia. Diadakan sebuah rapat yang membahas tentang kondisi masyarakat saat itu. Presiden Habibie menginginkan Timur Timur mendapatkan hak otonomi khusus. 27 Januari 1999, Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengumumkan tawaran otonomi khusus ke Timur Timur. Namun, jika Timur Timur menolak, Indonesia harus merelakan Timur Timur untuk merdeka. Maret hingga April 1999, serangkaian peristiwa menegangkan terjadi di Timur Timur. Eksodus warga pendatang, serta kekerasan di gereja yang menyebabkan ratusan orang mengungsi. Kerusuhan ini menyebar sampai ke Dili dan menyebabkan banyak korban jiwa. 21 April 1999, digelar penandatanganan perdamaian kelompok pro-otonomi dan pro-kemerdekaan. 27 April, dalam sebuah pertemuan, Presiden Habibie mengatakan akan segera menentukan jejak pendapat untuk mengetahui keinginan dari rakyat Timur Timur yang sebenarnya. Dan dalam berbagai wawancara, melihat apa yang NKRI sudah berikan bagi Timur Timur, ia sangat confident bahwa masyarakat Timur Timur pasti akan memilih Indonesia. Penentuan pendapat rakyat Timur Timur pun dilaksanakan dan PBB mengumumkan bahwa 78,5% menolak otonomi, 21% menerima otonomi, dan 0,5% suara tidak sah. Timur Timur dipastikan akan segera merdeka. 4 hari setelahnya, bendera merah putih diturunkan dari Timur Timur dalam upacara yang sederhana. Dan 20 Mei 2002, Timur Timur pun resmi merdeka menjadi Timur Leste. Menurutmu, bagaimana seharusnya Indonesia di masa modern ini melihat dan merespon apa yang terjadi dalam sejarah hubungan Indonesia dan Timur Leste? Apakah lebih baik kalau negeri ini masih menjadi bagian dari NKRI, ataukah lebih baik merdeka?